Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bagaimana mantan bisa segera kembali jika kamu tidak pernah sungguh-sungguh memintanya. Ya. Nah, jadi ya, mungkin kita sudah berdoa agar mantan kembali kepada kita. Dan berdoanya pun tidak sekali dua kali, tetapi mungkin sudah berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Tetapi mantan belum kembali juga. Jangankan kembali, membuka blokir akun media sosialnya pun belum. Ya. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lebih jauh, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, ilmu, dan doa-doa kita akan selalu terhubung. Dan dengan subscribe, apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat untuk Anda dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi apa yang kurang dari doa-doa kita tadi? Jadi yang pertama yang harus kita pahami ya, jika kita menginginkan sesuatu, maka apa yang kita lakukan? Kita meminta. Misal kita pengen punya sepeda motor, ya masih sekolah nih, masih kuliah, belum bisa cari duit, maka apa yang dilakukan? Minta kepada orang tua, ya, dan orang tua akan melihat seberapa kebutuhannya dengan sepeda motor tadi, kemudian seberapa dia sungguh-sungguh dengan keinginannya itu, dan apakah kalau dia diberikan sepeda motor itu akan membuat prestasi pendidikannya menjadi meningkat, atau malah sepeda motornya hanya digunakan untuk jalan-jalan bersenang-senang saja. Ya. Nah, tetapi kita sudah meminta. Kalau kita memintanya tidak sungguh-sungguh, ya tentu orang tua akan menganggap bahwa kita tidak butuh-butuh banget juga. Ya. Atau kita sudah memintanya dengan sungguh-sungguh, tetapi orang tua melihat bahwa kalau ini sepeda motor dibelikan, bukannya dipakai untuk belajar, bukannya dipakai untuk ke sekolah atau ke kampus, tapi malah dipakainya cuma untuk pacaran saja. Maka biarin saja dia naik angkutan umum atau diantar jemput setiap hari. Nah, jadi itulah logikanya ketika orang menginginkan atau meminta sesuatu. Maka yang pertama tadi meminta kan, harus menyampaikan keinginan. Kemudian yang kedua, mintanya juga harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, ya, kita harus menjadi seseorang yang ketika diberikan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi awet bersama kita, menjadi manfaat ya untuk mendukung berbagai hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita kuliah,
maka fasilitas tadi akan mendukung sehingga kuliahnya jadi lebih cepat selesai. Kalau kita bekerja, fasilitas tadi akan mendukung sehingga kinerja bekerjanya akan menjadi lebih baik. Nah, ketika kita berharap mantan kembali, bagaimana mantan bisa kembali jika yang pertama kita tidak pernah memintanya? Ya. Kenapa tidak pernah memintanya? Ya, berdoa tidak pernah, beribadah juga tidak pernah. Ya. Kita tidak pernah berdoa, sehingga cuman keinginan saja. Tetapi keinginan tadi tidak pernah disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun kita sudah meminta, kita berdoa meminta agar mantan kembali, doa yang kita panjatkan itu tidak bersungguh-sungguh. Jadi orang yang bersungguh-sungguh itu seperti apa? Ya, misal orang pengen jadi atlet, jadi pemain sepak bola. Kalau dia pengen agar cita-citanya terwujud, yang dia lakukan sungguh-sungguh berlatih. Tidak cuma berlatih ketika bersama dengan pelatih, pagi hari bangun lari pagi, ya, biar pernafasannya menjadi bagus, jantungnya menjadi kuat, staminanya menjadi baik. Nanti pulang sekolah, sore hari latihan lagi. Terus seperti itu. Ya. Bahkan saking sungguh-sungguhnya, saking fokusnya, ya, rasa capek, rasa sakit itu tidak diperdulikan. Capek itu misal, ya, tetap latihan, walaupun latihannya menahan capek, menahan sakit sampai menangis. Nah, itu orang yang sungguh-sungguh tuh. Jadi ketika kita meminta, ketika kita berdoa, yang harus kita lihat apakah kita berdoanya ini sudah sungguh-sungguh. Ya, kadang kita kan berdoa kan cuman selintas saja. Berdoa dengan lisan, tetapi pikiran kita kemana-mana. Berdoa dengan lisan, pikiran, hati kita tidak bersatu dengan lisan kita. Ya. Jadi berdoa itu harus sungguh-sungguh, harus fokus, khusyuk, menghadirkan hati dan pikiran ketika berdoa. Dan itu dilakukan terus-menerus. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, kita harus menjadi seseorang yang ketika doa ini terkabul, apa yang diberikan tadi kepada kita menjadi manfaat untuk hidup kita, tidak sekedar hal yang sia-sia. Ya, kita berharap mantan kembali, dia menjadi pasangan, menjadi suami, menjadi istri yang pertama dan terakhir di dalam kehidupan Anda. Ya, awet selamanya. Nah, apa yang sudah dilakukan untuk bisa siap menikah? Karena ini kalau tidak menikah, goyang lagi. Bisa jadi datang orang ketiga, tergoda lagi, berpisah lagi. Maka kuncinya segera menikah. Tetapi untuk menikah kan butuh biaya dan seterusnya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk itu? Ya, nah, karena itu ya, berdoa dan minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan ya, faktor-faktor pendukung tadi, seperti halnya pekerjaan, agar bisa segera menabung, ya, agar bisa segera menikah dengan mantan. Semuanya kita minta kepada Allah. Ya. Pokoknya minta semuanya dengan hati yang yakin,
dengan doa yang bersungguh-sungguh, dan kita pun mencoba merealisasikan berbagai hal tadi dengan sungguh-sungguh. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu aw hawaijahu kullaha hatta yas'alahu sis'a na'lihi izan qata'a wa hatta yas'alahul milha. Hendaklah salah seorang di antara kamu sekalian meminta kepada Tuhannya akan segala kebutuhannya, hingga meminta tali sandalnya yang putus, atau sampai meminta garam sekalipun. Ya. Jadi kita minta seluruhnya kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pekerjaan agar aku bisa menabung dan bisa segera melamar mantanku. Ya Allah, perbanyakkanlah rezekiku. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepadaku. Ya Allah, gerakkanlah hati dari teman-teman kerjaku untuk menyukaiku, dan seterusnya. Semuanya kita minta kepada Allah, ya, dengan terus meminta kepada Allah dengan hati yang yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu pasti terkabul, ya, dan berdoa dengan seluruh kesungguhan hati. Maka insya Allah, jika kita meminta kepada Allah, kita meminta dengan sungguh-sungguh, maka mantan akan segera kembali kepada Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.